Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan dan yang saya hormati, Ibu Kurnia, Ibu Karunia selaku dosen mata kuliah dosen pengampu mata kuliah biologi sel. Kali ini kami akan menyampaikan hasil dari project based learning pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai Acceptance and Commitment Therapy Act, meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aldin Saswa Said, dan yang kedua ada Erniawa Yuningsi dengan NPM 21203050063 dan Harojati Hoirinisa dengan NPM 21203050069. Baik, untuk bagian atau daftar isi dari kajian hari ini adalah bibliografi, ada permasalahan dalam artikel, ada metode penelitian dalam artikel, dan ada urgensi penelitian. Dan selanjutnya ada identifikasi topik kajian mata kuliah biologi sel yang relevan dengan tema, yang keenam ada hasil, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama untuk bibliografi penelitian ini ditulis oleh Suhardi S. Kusnantoka dan Krisnana tahun 2016, yaitu berjudul Acceptance and Commitment Therapy Act for Improving the Quality of Life Patients Suffering Cancer, Jurnal Nurse 11 volume 118. Untuk DOI-nya sudah dicantumkan. Yang selanjutnya ada permasalahan penelitian. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai penyakit kanker dan dampaknya terhadap pasien dan kehidupannya. Bagaimana penyakit kanker dapat merusak kualitas hidup pasien. Namun dengan adanya Assessment and Commitment Therapy Act, diharapkan pasien dapat meningkatkan kualitas hidup dan kondisi psikologisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Selanjutnya adalah urgensi atau yang mendasari penelitian. Penyakit kanker merupakan momok bagi setiap orang. Kanker adalah penyakit kronis yang mempengaruhi dimensi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi kehidupan individu sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup. Kanker menjadi penyebab kematian nomor 7 di Indonesia dengan presentasi 5,7% dari seluruh penyebab kematian. Dari hasil penelitian Fitriawan pada tahun 2013 yang dilakukan di Puskesmas Pacarkeling, Kota Surabaya, ditemukan fakta beberapa pasien kanker mengalami penurunan kualitas hidup, sehingga dengan adanya kemajuan diagnosis dan terapi akan mendukung penderita kanker yang bertahan hidup lama. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya, Mas. Karena psikoterapi itu penting, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, yaitu dengan menerapkan terapi ACT yang merupakan salah satu psikoterapi yang diyakini mampu memperbaiki kualitas hidup pasien penderita kanker. Dalam terapi ini, pasien diarahkan untuk mampu menempatkan diri sesuai nilai yang dianut dan berkomitmen menjalankan berbagai terapi untuk mencegah bertambah parahnya gejala. Tujuannya yaitu agar pasien akan mengalami fleksibilitas psikologis. Kondisi psikologis yang fleksibel ini memberi persepsi dasar yang lebih positif akan meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pra-eksperimental dengan rancangan one group pre-post test design yang mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan melibatkan satu kelompok subjek. Kemudian untuk pengambilan sampel dengan memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menderita kanker, yang kedua mengalami penurunan kualitas hidup, yang ketiga sedang menjalani terapi pengobatan di puskesmas, yang keempat bisa membaca dan menulis. Sedangkan untuk kriteria eksklusi sebagai berikut, yang pertama penderita kanker yang mengalami penyakit komplikasi yang mana menyulitkan dalam penerapan ACT atau tidak kooperatif. Yang kedua, penderita kanker tidak didiagnosa gangguan jiwa, dan alat ukur kualitas hidup penderita kanker menggunakan kuesioner EORT
KLK C30, The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire, karena dapat digunakan pada semua tipe kanker sesuai tujuan penelitian. Lalu, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan uji statistik Peyroux test dengan tingkat kemaknaan alfa yaitu 0,05. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Ernia. Makasih. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya yaitu yang kelima ada identifikasi topik kajian mata kuliah biologi sel dengan tema kanker. Nah, artikel penelitian ini sangat berkaitan dengan topik kajian mata kuliah biologi yaitu reproduksi sel dan juga siklus sel. Karena proses terjadinya perubahan sel normal menjadi sel kanker disebabkan oleh perubahan yang signifikan terhadap sel sehingga terjadi abnormalitas genetik yang menyebabkan terjadinya kanker tersebut. Next, Mas. Kemudian yang keenam ada pemaparan hasil penelitian. Hasil dari penelitian Acceptance and Commitment Therapy atau ACT dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kanker terbagi menjadi 3 bagian, mengikuti skala pengukuran kualitas hidup berdasarkan ERTC-KLK C30 meliputi 1. Hasil skala kesehatan umum atau POL menunjukkan tingkat signifikansi atau nilai P sama dengan 0,000 yang berarti adanya pengaruh penerapan ACT. Kedua, hasil skala fungsional menunjukkan adanya pengaruh penerapan ACT terhadap hasil pengukurannya pasca intervensi. Pada skala fungsional terhadap subbab fungsi yaitu fungsi fisik, fungsi peran, fungsi emosional, fungsi kognitif, dan fungsi sosial dengan tingkat signifikansi atau nilai P secara berurutan sebagai berikut. P sama dengan 0,005, P sama dengan 0,001, P sama dengan 0,001, P sama dengan 0,042, dan P sama dengan 0,008. Semua komponen skala fungsional tersebut memiliki signifikansi atau nilai P kurang dari 0,05. Nah, adapun komponen yang dipengaruhi oleh penerapan ACT diantaranya kelelahan atau P sama dengan 0,000, kemudian mual dan muntah yaitu P sama dengan 0,002, lalu hilang nafsu makan sama P sama dengan 0,017, kemudian nyeri P sama dengan 0,000 dan insomnia P sama dengan 0,007. Sedangkan sesak nafas P sama dengan 0,082, konstipasi P sama dengan 0,339, diare P sama dengan 0,166 dan kesulitan finansial P sama dengan 0,191 merupakan komponen yang tidak memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Next, Mas. Nah, yang terakhir yaitu ada pemaparan kesimpulan. Kanker adalah penyakit kronis yang mempengaruhi dimensi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, kehidupan individu sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-eksperimental dengan rancangan one group pre-post test design. Hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 1. Penerapan ACT meningkatkan skala kesehatan umum atau kualitas hidup pasien kanker. Setelah penerapan ACT, responden lebih optimis menilai kondisi kesehatan yang dialaminya. Kedua, penerapan ACT meningkatkan skala fungsional pasien kanker yang terbagi dalam beberapa fungsi fisik, fungsi peran, fungsi emosional, fungsi kognitif, dan juga fungsi sosial. Lalu yang ketiga yaitu penerapan ACT dapat mengurangi beberapa item pada skala gejala pasien kanker dan ada pula gejala yang tidak berubah. Baik. Selanjutnya akan saya... Oke, terima kasih Mbak Ernia. Baik, sepertinya sudah cukup untuk penyampaian hasil dari studi kasus kita hari ini. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau salah kata dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada
teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.